Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara pemirsa dan masih di episode spesial ini di Hari Raya Idul Fitri ya. Ini masih ditemani oleh Pak Ustadz Najmi. Pak Ustadz, ini tadi sebelumnya kita sudah berbincang-bincang nih dengan dua wanita cantik dan satu aktor wanita kenamaan tampan, ya. laki-laki Aktor tampan. Ini masih mengenai Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri. Biasanya ini kan masyarakat kan otomatis berkumpul ya bersama Betul, keluarga. betul. Tapi ini sudah tahun kedua. Mungkin sebagian orang ini ada yang rindu sekali dengan kampung halaman tapi harus tertahan Iya. seperti itu. Nah ini seharusnya seperti apa sih menyikapi bulan Ramadan itu memang seharusnya memang berkumpul. Tapi untuk di tahun yang khusus ini 2 tahun terakhir ini memang tahan dulu. Ini memaknainya seharusnya seperti apa sih untuk umat muslim sendiri? Iya, ini kan juga bukan kondisi yang kita pengen kan, Ya, bukan betul. sesuatu yang kita mau. Saya masih sangat ingat sekali pertama lockdown itu tanggal 27 Februari tahun lalu kan, tahun lalu saat kami masih ada di Saudi Arabia waktu itu. Dan nggak nyangka berpikirnya adalah seperti Wuhan yang pada waktu hanya 3 bulan kan, kemudian selesai. Tiba-tiba ternyata memanjang sekali, Ramadan berlalu, bahkan kemarin Ramadan yang kedua dan hari ini kita Idul Fitri dan kondisinya masih seperti ini. Ini sesuatu yang bukan menjadi keinginan kita artinya, tapi ini sudah menjadi takdir kita. Nah, bagaimana sekarang sikap kita memahami takdir, memahami kondisi ini? Maka kita bersabar. Rindu? Iya pasti, ingin berkumpul iya. Tapi dalam kondisi seperti ini, seperti dalam kaidah fikih disebutkan yang darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, itu menjadi satu keharusan buat kita semuanya. Daripada tingkat ledakan COVID ini menjadi meningkat kembali dengan berkerumun dan lain sebagainya dengan orang-orang yang belum tentu kita paham mereka itu sudah vaksin atau belum. Betul. Kemudian sadar terhadap swab, antigen dan lain sebagainya, terhadap protokol kesehatan sendiri dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang lebih baik kita sabar dulu, berkumpul dulu dengan keluarga inti. Toh silaturahim itu memang mengindikasikan 3 hal. Silaturahim itu akan terpenuhi kalau ada 3 hal. Yang pertama silatul ajsad, ketemu jasad. Yang kedua silatul afkar, ketemu fikir, ngobrol. Yang ketiga silatul asy'ar, ada niatan kebaikan apa setelah itu. Nah, silatul ajsad ini memang secara jasad langsung ketemu tidak bisa, tapi teknologi itu bisa kita gunakan. Mau pakai video call, mau pakai Zoom segala macam, itu bisa kita saling menyapa satu sama lain. Dan kemudian saling memberi dan berbagi juga dengan keluarga yang nun jauh di sana kan tidak harus kita datang ke sana. Betul. Sekarang sudah banyak juga metode-metode atau sistem-sistem yang bisa membawa hadiah yang kita miliki sampai ke sana kan, dipaketkan dan lain sebagainya. Artinya tidak mengurangi nuansa atau keberkahan daripada Idul Fitrinya itu sendiri. Betul. Yang pasti ini memang pasti berbeda. Yang ini juga menjadi satu ujian buat kita semuanya bahwa kita beriman nggak kepada yang gaib. Karena orang yang beriman itu di dalam surah Al-Baqarah disebutkan kan, yang beriman kepada yang gaib juga. Nah ini kan virus gaib nih. Kita sendiri kan nggak tahu nih adanya di mana seperti apa, dan yang pasti korbannya sudah banyak. Betul. Yang meninggal sudah banyak. Mungkin dulu-dulu kita melihat jauh gitu kan, sekarang itu sudah semakin dekat. Bahkan di lingkungan rumah kita kanan kiri sudah ada yang kena, bahkan sudah ada yang meninggal. Artinya harus perlu dengan bukti apa lagi. Betul. Sehingga ini harus menjadi kesadaran kolektif, kesadaran kita bersama bahwa yuk tahan diri. Tahan diri, karena berpuasa juga adalah menahan. Betul. Menahan dari nafsu dan lain sebagainya, nafsu ingin pulang dan lain sebagainya, daripada menyengsarakan orang banyak, tahan dulu. Mungkin kita berpikir kita sehat, kita nggak tahu nanti orang tua kita seperti apa dan lain sebagainya. Insya Allah dengan kesabaran yang tinggi di bulan Syawal ini atau menghadapi Idul Fitri kali ini juga itu punya tempat tersendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin itu, Mbak. Amin. Pak Ustadz, kan Idul Fitri juga identik dengan saling memaafkan ya. Yes. Tapi masih banyak warga ini yang rasanya kurang ikhlas seperti itu ya, kurang bisa memaafkan bahwa kondisi saat ini memang di luar kehendak kita semua. Nah ini bagaimana caranya supaya umat yang mungkin masih belum ikhlas seperti itu ya, mungkin rasa memaafkannya belum besar untuk menerima keadaan bahwa ya pandemi masih terjadi, belum bisa berkumpul. Nah ini bagaimana meningkatkan rasa maaf kita ini sampai ikhlas legowo seperti itu Pak Ustadz? Memang terkadang kita boleh jadi untuk sadar itu, kadang-kadang Allah kasih ujian yang besar baru menyadari kan. Kalau kita lihat seperti Ramadan kemarin itu, kalau tidak salah ya Ramadan kemarin 402 ya. Iya. Kapal selam itu kan bisa gugur begitu saja setelah kehilangan baru ada penyesalan dan sebagainya. Jangan sampai
ada korban di keluarga kita atau bahkan kita menjadi korban baru kita menyesal karena kelalaian kita. Artinya kita ikhlas menerima qadar dari Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghadapi 2 kali Idul Fitri dalam kondisi seperti ini. Terima dengan lapang dada, dengan ikhlas, jadikan ini sebagai bentuk keimanan kepada Allah, yakin akan takdir dan yakin bahwa kematian di depan mata bisa datang kapan saja. Baik. Insya Allah dengan begitu kita akan menyadari, oh iya ya saya terima. Baik, insya Allah di hari raya suci ini kita khususnya umat Islam ini bisa lebih legowo, bisa lebih sabar, bisa Amin, lebih ikhlas ya amin. menghadapi pandemi yang sudah tahun kedua ini. Terima kasih banyak Pak Satu Ustadz. lagi mungkin Mbak, Iya, apa? kesempatan justru di kondisi ini kita berdoa kepada Allah agar segera sirna. Amin, 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 amin ya robbal Karena virus alamin. kan juga bernyawa, setiap sesuatu yang bernyawa pasti ada matinya. Oke. Kita minta sama Allah, udah doa kolektif saja kita semuanya. Insya Allah sirna, amin. Di hari raya Idul Fitri yang kedua Iya, ini betul. mari kita sama-sama berdoa semoga virus corona ini segera enyah ya, semoga Betul. hilang dari muka bumi. Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara pada hari ini. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, saya Lisa Hadi, pamit undur diri. MNC News, channel berita nomor 1, Pilihan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.